Kalau ada orang yang nyakitin kita di masa lalu, yang kita ingat Allahnya atau orang yang nyakitin kitanya, makanya yang bikin sakit bukan keadaan. Yang bikin sakit itu apa? Kamu yang mengizinkan hatimu sakit karena masih menghidupkan masa lalu untuk hadir saat ini. Tolong catat ini, status hari Minggu besok. Tidak ada yang menyakitimu. Kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang hadir banyak, tapi yang jawab salamnya kurang semangat ini. Ahilman doakan mudah-mudahan yang jawab salam panjang umurnya, amin. Yang keras amin ya, amin. Mudah-mudahan yang jawab salam tambah sehat badannya, amin. Mudah-mudahan yang jawab salam tambah berkah hidupnya, amin. Tambah banyak rezekinya, amin. Ada yang punya hutang di sini, ada? Ada yang punya hutang? Yang mana orangnya? Oh itu. Ahilman doakan mudah-mudahan yang punya hutang cepat lunas hutangnya. Ada yang belum nikah di sini, ada? Yang belum nikah ada? Ikhwan ada yang belum nikah? Akhwan ada yang belum nikah? Ahilman doakan yang belum nikah semoga segera ketemu jodohnya. Mudah-mudahan jodohnya soleh, mudah-mudahan jodohnya cakep, mudah-mudahan jodohnya anak orang kaya, anak satu-satunya, bapaknya sudah tua, tanahnya banyak di mana-mana, bapak nateh punya penyakit jantung, pasti nungguan warisan dia mah. Ku ahilman didoakan mudah-mudahan yang jawab salam Allah angkat derajatnya. Mudah-mudahan semua yang jawab salam Allah masukkan ke dalam surganya. Coba biar energinya sama, biar positive vibes-nya sama, jawab salamnya lebih keras. Bisa? Barang siapa yang menjawab salam waalaikumsalam, maka Allah berikan 10 pahala kebaikan. Barang siapa yang menjawab waalaikumsalam warahmatullah, maka Allah berikan 20 pahala kebaikan. Dan siapa yang menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, maka Allah berikan pahala 30 pahala kebaikan. Mau 10, mau 20, mau 30? Jawab, mau 10, mau 20, mau 30? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah cerami, buah kesemak, rame tapi kayak ngambek ini tuh, kurang ikhlas kayaknya. Sekali lagi ya, biar sempurna ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma Salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelum ahilman lanjutkan tausiahnya, izin di awal kebersamaan kita sejenak berdoa dulu kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau dapat ridhonya Allah, mau atau tidak? Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan semua yang hadir kelak Allah masukkan ke dalam surganya. Mau masuk surga? Mau aja, mau banget? Cius, ini apa?
Mie ayam. Iya. Coba angkat kedua telapak tangan kita, boleh semua? Baik, kita bacakan doanya ya. Ahilman sekali, teman-teman satu kali. Boleh? Bisa? Coba yang Ikhwan, boleh? Bisa? Yang Akhwat, boleh? Semuanya, boleh? Baik, angkat tangannya, yang keras suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ulangi lebih keras. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, sesungguhnya kami bermohon kepadamu ridhamu dan surga, dan kami berlindung kepadamu dari siksamu dan api neraka. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita berada di hari yang baik. Kenapa Ustaz? Karena sekarang kita berada di antara bulan yang dimuliakan oleh Allah. Betul apa betul? Iya apa iya? Izin bertanya, sekarang kita ada di bulan apa? Jawab yang keras, di bulan apa? Bulan Muharram itu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Betul? Apa yang harus kita lakukan di awal tahun Hijriah di bulan Muharram ini? Tentu di dalamnya harus ada kebaikan dan perbaikan. Harus ada kebaikan dan perbaikan. Kenapa Ustaz? Kalau kita melihat sejarah, hampir semua kejadian yang mengantarkan satu kebaikan dalam diri seorang nabi itu terjadi di bulan Muharram. Terjadi di bulan Muharram. Apa misalnya Ustaz? Perhatikan ke depan. Nabi Adam alaihissalam diterima taubatnya oleh Allah. Kemudian bertemu dengan Siti Hawa di Jabal Rahmah, di Padang Arafah. Itu terjadi bulan Muharram. Nabi Nuh alaihissalam diselamatkan oleh Allah dari banjir bandang yang besar dengan kapal yang dibuatnya. Itu terjadi di bulan apa? Muharram. Nabi Ibrahim alaihissalam diselamatkan oleh Allah dari bara api yang sangat panas. Itu terjadi di bulan apa? Muharram. Nabi Musa alaihissalam mampu menyeberangi lautan dan dengan tongkatnya mampu membelah lautan, bahkan membuat pasukan Fir'aun terjatuh. Ketika itu terjadi di bulan apa? Muharram. Nabi Yusuf alaihissalam keluar dari penjara setelah difitnah oleh raja. Itu terjadi bulan apa? Muharram. Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah. Itu terjadi bulan apa? Muharram. Berarti Muharram ini adalah waktu untuk memulai sesuatu yang baik. Betul apa betul? Berarti Muharram ini adalah satu keadaan yang harus menjadikan kita pribadi yang better than before. Apa artinya better than before? Buanglah sampah pada tempatnya, ya.
Better than before itu artinya lebih baik daripada sebelumnya. Sekarang saya tanya, tolong jawab. Siapa di antara teman-teman yang hadir yang hidupnya di tahun ini ingin lebih baik dibanding tahun kemarin? Angkat tangan, katakan saya. Nah, masih kena ayo nu ngalamun, masih kena ayo nu kieu ngajawab nanti. Gitu tah. Coba gitu atuh. Innal kalam ad-du'a. Setiap perkataan itu adalah, coba, siapa yang tahun ini hidupnya ingin lebih baik? Lebih keras. Siapa yang tahun ini hidupnya ingin lebih baik? Siapa yang tahun ini hidupnya ingin lebih bahagia? Siapa yang tahun ini rezekinya pengen ditambah banyak? Siapa yang tahun ini pengen memperbaiki statusnya dari jomblo jadi menikah? Yang sudah nikah jangan ngecu lagi ini ya. Mau apa mau? Mau. Kalau hidup kita ingin jadi tambah baik di tahun ini, bagaimana caranya? Salah satu sikap yang harus kita hadirkan agar tahun ini hidup kita better than before, salah satunya adalah kita harus belajar untuk berdamai dengan masa lalu. Harus apa? Jawab yang keras. Berdamai dengan masa. Izin, Ahilman mau tanya, yang di sini punya masa lalu apa enggak? Punya. Masa lalunya membahagiakan atau menyedihkan? Masa lalunya membahagiakan apa menyedihkan? Masa lalunya nyenengin apa nyakitin? Halo, nyenengin apa nyakitin? Dua-duanya. Lebih banyak nyenenginnya apa nyakitinnya? Di sini ada orangnya. Yang disakiti terus ada. Yang pernah ngalamin masa-masa sakit itu ada. Yang mana orangnya? Anda. Ya Allah, ya Allah. Ustaz, kenapa kita harus belajar berdamai dengan masa lalu? Tolong catat ini. Manusia itu hidup setidaknya akan mengalami 3 waktu. Berapa waktu? 1, ada yang namanya masa lalu. Apa namanya? Yang kedua, ada yang namanya masa kini. Apa yang kedua? Yang ketiga, ada yang namanya masa depan. Apa namanya? Oke, ulangi. Ada berapa waktu? Oke, yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Masa lalu sesuatu yang telah berlalu, betul? Masa depan sesuatu yang akan datang dan belum tentu kita temui. Siapa orang yang tidak akan bahagia? Tolong catat. Siapin HP-nya. Status hari Sabtu malam Minggu ini. Nanti buat di TikTok FYP. Nanti pakai lagu Rosa, cocok juga kira-kira. Siapin. Catat ya. Orang yang tidak akan bahagia adalah orang yang masih menghidupkan masa lalunya untuk hidup saat ini, dan orang yang mencemaskan masa depannya untuk hadir saat ini. Catat, status hari apa itu? Hari Sabtu malam Minggu. Jadi orang tidak akan pernah bahagia kalau dia pernah punya masa lalu tapi masih dihidupkan saat ini. Mending kalau masa lalunya membahagiakan. Yang paling sakit adalah orang yang udah sakit dulu masih trauma saat ini. Padahal yang sudah terjadi tak akan mungkin bisa kembali lagi. Betul apa betul? Iya apa iya? Ada yang begitu apa enggak? Ada. Yang barangkali sekarang kita mikir gini, aku tuh udah gak bisa hidup lagi. Kenapa?
terlalu sakit kejadian yang kemarin itu. Yang nyakitin kamu hanya satu orang. Kenapa kamu menyimpulkan semua orang benci sama kamu? Enggak sayang, enggak seburuk itu. Kadang kamu aja yang ngerasa keadaannya buruk semua. Betul apa betul? Coba sekarang saya mau tanya, tolong jawab. Kalau ada orang yang nyakitin kita di masa lalu, yang lebih banyak kita mikirin, catat ini. Kalau ada orang yang nyakitin kita di masa lalu, yang sering banyak kita pikirin, kira-kira Allahnya atau orang yang nyakitin kitanya? Halo? Masih hidup apa enggak? Oke. Kalau ada orang yang nyakitin kita di masa lalu, yang kita ingat Allahnya atau orang yang nyakitin kitanya? Makanya yang bikin sakit bukan keadaan. Yang bikin sakit itu apa? Kamu yang mengizinkan hatimu sakit karena masih menghidupkan masa lalu untuk hadir saat ini. Betul apa betul? Makanya Ahilman sering bilang begini, tolong catat ini, status hari Minggu besok. Ahilman sering bilang begini, tidak ada yang menyakitimu. Kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri. Status hari apa? Hari Minggu. Tidak ada yang menyakitimu. Kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri. Maka siapapun hari ini yang sering ngerasa bahwa yang sudah terjadi begitu sakit untuk saya, berhenti. Allah tidak mungkin merencanakan sesuatu yang menyakitkanmu kecuali di saat yang bersamaan Allah sedang menyiapkan kebaikan untukmu. Betul apa betul? Iya apa iya? Jadi Ahilman, what next? Apa yang harus kami lakukan agar kami bisa berdamai dengan masa lalu? Tolong catat ini. Ada 4M. Ada berapa? Ada 4M sikap terbaik yang bisa kita lakukan agar kita bisa berdamai dengan masa lalu. Yang pertama, M-nya adalah muhasabah. 1, 2, 3. Lebih keras. Ahilman, apa itu muhasabah? Muhasabah itu artinya introspeksi diri. Ini perintah dari Allah untuk kita. Keterangannya ada di surat Al-Hasyr ayat 18. Surat apa? Al-Hasyr ayat 18. Teman-teman saya, muhasabah itu artinya mengintrospeksi diri atas apa yang pernah terjadi dengan kita agar kita bisa mendapatkan kebaikan di waktu yang akan datang. Misal, teman-teman dulu pernah dekat sama seseorang, kemudian dia tuh gak ada angin, gak ada hujan, kemudian pergi ninggalin kita. Sakit. Sakit. Di mana sakitnya? Di sini kan? Sakit. Daripada mikirin orang yang pergi ninggalin kita, lebih baik mikirin dosa kita yang pernah kita perbuat dengan orang yang pergi ninggalin kita. Coba, kira-kira daripada menghabiskan energi buat nanyain, kenapa dia tuh pergi ya? Kenapa dia tuh ninggalin aku ya? Udah, buanglah sampah pada tempatnya, buanglah mantan pada temannya. Status hari Senin itu tuh. Buanglah sampah pada tempatnya, buanglah mantan pada temannya. Terus gimana? Daripada mikirin orangnya, orang itu udah pergi. Terus lebih baik mikirin kesalahan kita kepada Allah. Dan ingat ya, tolong catat kalimat ini. Allah itu kalau sedang mencintai seorang hamba, maka Allah akan segerakan sesuatu yang menguji hamba tersebut. Kenapa Ustaz? Karena Allah itu maha pencemburu. Jadi kalau fokus kita, kalau hati kita terlalu condong sama sesuatu, sama seseorang,
yang bahkan membuat kita lupa sama Allah, maka Allah akan ambil sesuatu itu. Allah akan ambil seseorang itu. Kenapa? Karena Allah cemburu. Dan Allah pengen hati kita kembali lagi bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan kaget. Biasanya kita itu akan diuji yang paling berat. Biasanya diuji sama sesuatu yang paling dekat dalam hidup kita. Saya ulangi. Biasanya kita itu akan diuji sama sesuatu yang paling dekat dengan hidup kita. Dalam bahasa gampangnya, kita akan diuji sama sesuatu yang paling kita sayang, sama sesuatu yang paling kita cinta. Maka nasihatnya apa? Jangan terlalu mencintai sesuatu berlebihan, karena kau akan diuji dengan sesuatu itu. Dan jangan mencintai seseorang berlebihan, karena boleh jadi engkau pun akan diuji dengan seseorang yang kamu cintai itu. Betul apa betul? Sok dilihat. Biasanya suami istri. Suami itu biasanya diuji sama siapa? Istrinya. Istri diuji sama siapa? Suaminya. Pasangannya soleh, nanti diuji sama orang tuanya. Pasangannya soleh, orang tuanya soleh, diuji sama adik kakak iparnya. Betul? Pasangannya soleh, orang tuanya soleh, adik kakaknya soleh, diuji sama uang bibinya. Ada? Pasangannya soleh, orang tuanya soleh, adik kakaknya soleh, uang bibinya soleh, diuji sama besti-bestinya, circle pertemanannya. Betul? Itu jangan kaget, emang begitu dari dulu. Nabi Adam diuji oleh siapa? Anak-anaknya. Nabi Nuh diuji oleh siapa? Istri dan anaknya. Betul gak? Nabi Nuhnya soleh, istrinya tidak soleh. Siapa nama istri Nabi Nuh? Ibu Nuh. Gak usah pusing jawabannya tuh. Nabi Lut soleh, diuji sama istrinya. Siapa namanya? Ibu Lut. Jadi orang ini kadang-kadang diuji sama orang terdekat dalam hidupnya. Betul apa betul? Nabi Ibrahim diuji oleh siapa? Ayahnya. Nabi Musa diuji oleh siapa? Ayah angkatnya. Nabi Yusuf diuji oleh siapa? Kakaknya. Nabi Muhammad SAW diuji oleh siapa? Pamannya. Betul? Maka jangan kaget. Ahilman lihat ini wajahnya yang hadir sama semua. Ini kelihatan wajah banyak masalah kelihatannya. Dan bisa jadi ujian itu ada. Kenapa? Karena ada sesuatu yang pernah terjadi. Maka apa rumusnya? Muhasabah. Introspeksi diri. Iya, dulu saya salah. Iya, dulu aku tuh gak pernah punya waktu ya buat sama Allah. Kadang-kadang sama dia terus. Akhirnya dia pergi ninggalin kita kan. Pernah gak ada fase-fase teman-teman tuh kalau mau tidur gak bisa kalau belum dengerin suara dia? Pernah kan? Assalamualaikum. Salam. Kamu lagi apa? Udah makan apa belum? Sampai ada satu fase kita udah ngantuk tapi gak mau nutup telepon. Pernah begitu kan? Kamu udah ngantuk apa belum? Belum. Tapi aku besok kerja. Tapi kita harus udahan ya teleponannya ya. Iya tapi. Ya udah ya, kita barengan tutupnya ya. 1, 2, 3. Kok gak ditutup? Itu saat-saat menjebakkan itu sebenarnya. Muhasabah dipikir-pikir, aja. Buat apa kita temen gitu-gitu amat? Video call. Padahal itu tadi fotoin HP doang. Kernaon. Mending kalau kuotanya ada. Pas habis dirubul ku aja nanti. Kumaha itu mending gak ada. So, daripada mikirin orang yang nyakitin kita, lebih baik mikirin sesuatu yang pernah kita tuh tahu salah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk berdamai dengan masa lalu, yang pertama M-nya apa? Muhasabah. Naik, lanjut.
Yang kedua, sikapnya adalah menerima. Tuh, 2, 3. Yang sudah terjadi nggak bisa dibalikin lagi, betul? Yang sudah berlalu nggak akan bisa kembali lagi. Udah. Terus gimana sikapnya? Ridho. Sikapnya gimana? Menerima. Tapi terlanjur sakit, terlanjur sakit. Nggak semudah itu bilang nerima. Aku yang ngalamin. Terus sekarang kumaha coba? Lalu teman-teman gak nerima, apakah semua kembali lagi? Enggak. Betul? Terus gimana? Menerima. Tapi terlalu capek berharap sama dia tuh. Tanggung kalau gak diterusin. Emang begitu. Berharap kepada manusia itu patah hati yang disengaja. Status hari Selasa itu. Berharap kepada manusia itu patah hati ya disengaja. Makin berharap ke manusia, makin sakit hati. Betul apa betul? Aku tuh berharap dia akan jadi rumah, ternyata hanya singgah. Mampir. Aku harap dia jadi teman hidup, ternyata hanya numpang hidup. Capek. Aku harap dia jadi tulang punggung, ternyata tulang lunak. Pergi ninggalin kita. Ujungnya kita mikir, coba dulu. Kata Nabi, untuk yang sudah terjadi tidak boleh engkau mengatakan coba dulu, seandainya dulu. Untuk yang sudah terjadi katakan qadarullah wa ma syaa fa'ala. Apa kalimatnya? Qadarullah wa ma syaa fa'ala. Udah. Gak bisa kita bilang coba dulu, andai dulu. Sampai nyanyi kan? Andai sejak awal ku tahu akhirnya begini, ku tak akan mau mencintaimu telah sedalam ini. Apa salah dan dosaku hingga akhirnya Tuhan kirimkan dirimu dalam hidupku. Galau lagi, stres lagi. Buat apa? Udah. Yang kedua M-nya apa? Menerima. Tuh, 2, 3. Terima. Catat kalimat ini. Faman rodiya falahur ridho, wa man sakhito falahus suhtu. Barang siapa yang ridho, maka Allah ridho. Barang siapa yang benci, maka Allah benci. Ulangi ini. Barang siapa yang ridho, maka Allah ridho. Barang siapa yang benci, maka Allah benci. Makanya teman-teman yang belum belajar ridho, yang belum belajar terima, yuk katakan dalam hati, ya Allah, hamba terima, hamba ridho atas apa yang telah terjadi. Baru nanti yang ketiga, M-nya adalah memaafkan. Tuh, 2, 3. Teman-teman saya catat kalimat ini. Memaafkan tidak merubah masa lalu, tapi memaafkan mencerahkan masa depan. Status hari Rabu itu. Memaafkan tidak merubah masa lalu, tapi memaafkan mencerahkan masa depan. Kata Nabi SAW, catat kalimat ini. Barang siapa yang ingin dibangunkan istana di surga, lakukan 3 hal. Berapa? 3. 1, falyafu amman dolamakan. Maafkan orang yang menyakitimu. Yang kedua, waliyu'ti man haramaka. Memberilah kepada orang yang tidak baik kepada dirimu. Dan yang ketiga, waliyasil man qata'aka. Sambungkanlah silaturahim dengan orang yang pernah menyakitimu. Ya. Ada berapa? 3. 1, maafkan orang yang menyakitimu. 2, berbuat baiklah kepada orang yang tidak baik kepadamu.
Dan yang ketiga, sambungkanlah silaturahmi dengan orang yang pernah memutuskannya dengan dirimu. Mudah apa susah? Mudah apa susah? Wajar, karena pahalanya surga. Kalau ringan, pahalanya kipas angin, kulkas satu pintu. Betul? Maka untuk yang telah terjadi, yang ketiga apa? Memaafkan. Hati-hati ya. Siapapun hari ini yang pernah tersakiti, yuk belajar memaafkan. Hanya orang yang punya kelapangan hati untuk memaafkan adalah orang yang akan mendapatkan surga yang luasnya lebih luas daripada langit dan bumi. Maafkan yang pernah terjadi.